Duel hidup mati di GBK, Indonesia incar balas dendam, Ivankovic terancam dipecat. Laga antara Timnas Indonesia dan Cina pada 5 Juni mendatang akan menjadi penentu nasib dua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini juga berpotensi mengakhiri masa jabatan pelatih Cina, Branko Ivankovic. Media Cina menyebutkan bahwa posisi Ivankovic terancam jika gagal membawa tim lolos ke ronde keempat. Kontraknya bersama Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa otomatis berakhir jika target tidak tercapai. Jika timnas Cina gagal lolos kualifikasi Asia untuk Piala Dunia, secara teori kontrak antara Asosiasi Sepak Bola Cina dan Ivankovic dengan sendirinya akan berakhir, tulis media 163.com. Pernyataan itu mempertegas tekanan besar yang dihadapi sang pelatih. Saat ini Cina duduk di dasar klasemen grup C dengan 6 poin dari 4 laga. Mereka tertinggal 3 angka dari Indonesia yang kini menempati peringkat kedua grup. Jika Cina kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, peluang mereka untuk melangkah ke fase berikutnya dipastikan pupus. Kekalahan itu sekaligus mengubur harapan tampil di Piala Dunia 2026. Pertemuan di Jakarta akan menjadi laga penuh gengsi dan tekanan. Indonesia sudah menjadwalkan pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Skuad Merah Putih dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi laga ini. Di sisi lain, Ivankovic disebut akan memanggil sekitar 30 pemain ke dalam skuadnya. Langkah ini diambil untuk menyusun strategi menghadapi partai hidup mati di Jakarta. Tekanan ada di kedua kubu, baik bagi Indonesia yang ingin mengunci tiket ke ronde keempat, maupun bagi Cina yang ingin menyelamatkan muka. Namun beban lebih besar tampaknya ada di pundak Ivankovic. Laga nanti menjadi lebih dari sekadar perebutan 3 poin. Ini juga soal harga diri nasional dan masa depan pelatih asing yang tengah di ujung tanduk. GBK pun diprediksi memanas saat dua tim dengan ambisi berbeda saling bentrok. Indonesia mengincar balas dendam, Cina mempertaruhkan segalanya demi bertahan. Patrick Kluivert lebih pilih pemain miskin bermain di klub untuk lawan Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mendapat sorotan tajam dari publik tanah air usai memanggil para pemain yang minim menit bermain di klub untuk melawan Cina dan Jepang. Sorotan ini diberikan setelah pelatih asal Belanda tersebut merilis nama-nama pemain yang akan dibawanya untuk melakoni pemusatan latihan di Bali. Tercatat ada 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan pada akhir Mei ini jelang melawan Cina dan Jepang. Dari 32 nama pemain itu, ada nama-nama anyar yang dipanggil Patrick Kluivert, seperti Stefano Lillipali untuk pos penyerang dan Reza Arya Pratama untuk pos penjaga gawang. Sementara itu, nama-nama lainnya merupakan pemain-pemain yang sudah jadi langganan Timnas Indonesia, baik di era Patrick Kluivert maupun Shin Tae-yong. Meski memanggil nama-nama lama yang sudah malang melintang di Timnas Indonesia, tetap saja pelatih berusia 48 tahun itu mendapat sorotan. Sorotan diberikan kepadanya karena tetap memanggil pemain-pemain yang minim menit bermain bersama klubnya di musim 2024-2025. Salah satu pemain yang minim menit bermain di klub dan tetap dipanggil Patrick Kluivert adalah Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Sepanjang tahun 2025 ini, penyerang berusia 22 tahun itu tercatat baru tampil 40 menit saja bagi Brisbane Roar dari total 18 pertandingan di A-League. Parahnya lagi, Rafael Struijk bahkan tak masuk ke dalam skuad Brisbane Roar di 7 pertandingan terakhir A-League 2024-2025. Secara keseluruhan, Rafael Struijk bahkan baru tampil sebanyak 239 menit dari 10 pertandingan yang dimainkannya bersama Brisbane Roar musim ini. Selain Rafael Struijk, Patrick Kluivert juga tetap memanggil Nathan Chow-aon yang tak pernah masuk ke skuad dan bermain untuk tim utama Swansea City. Bahkan di usianya yang sudah 23 tahun, Nathan justru lebih banyak bermain bersama Swansea City U21 yang berkiprah di Professional Development League. Liga yang dimainkan Nathan tersebut jauh dari kata kompetitif, mengingat kompetisi itu diperuntukkan untuk pemain-pemain akademi. Penyerang Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat sorotan tajam dari publik tanah air usai memanggil para pemain yang minim menit bermain di klub untuk melawan Cina dan Jepang. Instagram Rafael Struijk. Tak ayal, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan ini membuat publik mempertanyakan pernyataan Patrick Kluivert saat pertama kali ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Saat pertama kali ditunjuk, ex-pelatih Timnas Curaçao itu dengan lantang menyebut bahwa dirinya akan memanggil pemain berdasarkan menit bermain di level klub. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal semacam ini penting, ujarnya pada 12 Januari 2025. Tidak hanya mereka datang lalu main, kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih. Apakah mereka ada latihan ekstra? Tambahnya, berkaca dari pernyataan itu, tak mengherankan jika kini Patrick Kluivert menjadi sorotan publik karena tak sesuai dengan pernyataan yang dilontarkannya. Ditakutkan, pemain yang minim menit bermain ini nantinya bisa saja merugikan Timnas Indonesia yang tengah membutuhkan kemenangan untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina panas dingin, tuding AFC dukung Timnas Indonesia jelang laga penentu. Media Cina memanaskan tensi jelang laga Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka melontarkan tuduhan serius kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Portal Cina, Sohu, menyebut AFC berpihak kepada Timnas Indonesia. Mereka menyoroti keputusan AFC menunjuk wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin. Menurut laporan Sohu, penunjukan Lutfulin bukan kebetulan. Mereka menilai hal itu sebagai bentuk intervensi terselubung dari AFC. AFC menggunakan tipu daya, mereka menunjuk wasit untuk pertandingan tim nasional sepak bola Cina melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan. Tulis Sohu dalam laporannya. Media itu menyebut keputusan tersebut mencurigakan. Sohu bahkan menyebut AFC lebih ingin Indonesia yang lolos ke babak berikutnya. Mereka menilai hal itu sebagai upaya menggagalkan ambisi Cina menembus fase keempat. Perlu disebutkan bahwa Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC, tambah mereka. Tudingan ini mengacu pada statistik wasit Rustam Lutfulin yang dinilai kontroversial. Dalam 103 laga, ia mengeluarkan 493 kartu kuning dan 23 kartu merah. Di pentas internasional, catatan Rustam tak kalah mencolok. Ia memberi 178 kartu kuning dan 8 kartu merah dalam 37 laga. Menariknya, Timnas Indonesia punya rekor manis bersama Lutfulin. Wasit itu memimpin 2 laga penting saat Garuda menang atas Arab Saudi dan Filipina. Catatan tersebut membuat tudingan Sohu jadi bumerang. Justru Indonesia yang pernah diuntungkan oleh keputusan sang wasit. Laga Indonesia kontra Cina akan berlangsung 5 Juni mendatang. Kedua tim masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Indonesia butuh kemenangan untuk menjaga asa di grup C. Sementara Cina wajib menang di 2 laga terakhir untuk memperbaiki posisi. Dengan skuad yang diperkuat pemain naturalisasi dan sentuhan Patrick Kluivert, kepercayaan diri Garuda kian tinggi. Sementara itu, China mulai memainkan saywar lewat serangan terhadap AFC. Mace Hilgers bentrok Calvin Verdong di playoff UECL Eredivisie, salah satunya bisa telat gabung TC Timnas Indonesia. Persaingan tidak kalah seru terjadi untuk playoff kompetisi Eropa UEFA Conference League, UECL, yang melibatkan tim-tim peringkat 5 sampai 9. Pengecualian bagi Go Ahead Eagles yang finish di peringkat 7, mereka sudah memastikan tiket tampil di Europa League setelah menjadi jawara di KNVB Cup. Sehingga, klub yang dibela Dean James tak ikut playoff UECL dan slotnya diberikan kepada peringkat 9 Heerenveen. Oleh karena itu, 4 tim akan berebut tiket ke UECL, yakni AZ Alkmaar, Twente, NEC Nijmegen, dan Heerenveen. Keempat tim akan menjalani playoff dengan format sistem gugur, di mana peringkat 5 akan bertemu peringkat 9 dan peringkat 6 bertemu peringkat 8.
Pemenang semifinal akan bertemu di final. Bagi pecinta sepak bola nasional, tentu yang menarik adalah pertemuan dua pemain timnas Indonesia, Mace Hilgers versus Calvin Verdonk dalam laga Twente versus NEC Nijmegen. Bentrok Mace versus Calvin Verdonk akan terjadi pada 22 Mei 2025. Kemudian, salah satu dari mereka akan lolos ke final yang dilangsungkan pada 25 Mei 2025. Agenda tambahan ini tentu bakal jadi sedikit penghambat untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia yang akan dimulai 26 Mei 2025 mendatang. Antara Mace atau Calvin yang bakal melaju ke final playoff UECL bisa jadi terlambat bergabung ke TC Timnas Indonesia. Regulasi pemain muda Liga 1 berpotensi berubah, menit main bisa jadi 90 menit. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan potensi perubahan regulasi menit bermain untuk pemain muda di Liga 1. Saat ini, pemain U22 wajib bermain minimal 45 menit dan bisa berubah menjadi 90 menit musim depan. Ferry menyebut rencana ini datang atas permintaan dari PSSI. Untuk pemain muda di Liga 1, kita memang mau tingkatkan sesuai permintaan PSSI, katanya di kantor PT LIB Kamis, 15 Mei 2025. Saat ini, regulasi tersebut mengharuskan klub memainkan minimal satu pemain U22 dalam starting 11 selama 45 menit. Ferry mengungkapkan bahwa musim depan durasi itu kemungkinan bertambah. Musim ini kan 45 menit dan bisa dari EPA atau klub lain dan musim depan potensi jadi 90 menit, ujar Ferry. Namun, ia menegaskan regulasi ini belum final. Karena ini permintaan dari PSSI, ini baru bocoran karena definitifnya tunggu regulasi. Katanya menambahkan, hal ini menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan pemain muda nasional. Regulasi ini telah mengalami perubahan dari musim sebelumnya yang mewajibkan pemain U23. LIB menyesuaikan ketentuan agar lebih fokus pada jenjang usia pembinaan. Selain regulasi pemain muda, LIB juga tengah merancang penambahan kuota pemain asing. Ferry menyebut musim depan klub bisa mendaftarkan 11 pemain asing. Untuk musim depan, yang didaftarkan 11 pemain asing yang main 8. Tentunya PSSI yang ambil keputusan nantinya, ucapnya. Saat ini, klub hanya boleh mendaftarkan 8 pemain asing dan memainkan 6 dalam satu pertandingan. Penambahan ini ditujukan agar klub Indonesia bisa kompetitif di level Asia. Ferry juga menyebut rencana jangka panjang pada musim 2026-2027 terkait pemain asing. Nantinya, 2026-2027, 11 pemain bebas untuk bermain dan didaftarkan, tuturnya. Meski demikian, Ferry belum bisa memastikan apakah semua klub siap dengan regulasi baru itu. Ia menyebut keputusan final tetap berada di tangan PSSI. Saya belum bisa memberi jawaban pasti, tetapi rasanya ini belum bisa dipenuhi, ujarnya. Ferry mengatakan format pendaftaran dan jumlah pemain asing yang bermain masih bisa berubah. Perubahan regulasi ini mencerminkan ambisi besar dalam meningkatkan kualitas Liga 1. LIB dan PSSI terus mendorong pembinaan usia muda dan daya saing internasional secara bersamaan. Presiden FIFA dukung usulan 64 tim di Piala Dunia 2030. Peluang timnas Indonesia makin terbuka. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dukungannya terhadap gagasan Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan untuk menambah jumlah peserta menjadi 64 tim di Piala Dunia 2030. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan penutup di Kongres FIFA ke-75 yang berlangsung di Asuncion, Paraguay pada Kamis, 15 Mei 2025. Dukungan Infantino terhadap format 64 tim di Piala Dunia 2030 menjadi kabar baik tidak hanya bagi konfederasi besar, tetapi juga untuk negara-negara seperti Indonesia. Peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 kini terbuka lebih lebar seiring meningkatnya jumlah kuota. Perayaan Sibat Turnamen Piala Dunia edisi 2030 akan menjadi perayaan 100 tahun Piala Dunia sejak pertama kali digelar di Uruguay pada 1930.
tuan rumah utama telah ditetapkan, yakni Maroko, Portugal, dan Spanyol, sementara pertandingan pembuka akan digelar di 3 negara CONMEBOL, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez mengusulkan format 64 tim sebagai bentuk perayaan global yang lebih inklusif dan bersejarah. Ide ini disambut positif oleh Infantino dan akan ditinjau lebih lanjut oleh Komite Eksekutif FIFA. Perayaan 100 tahun akan menjadi sesuatu yang istimewa, kata Infantino, dikutip dari ESPN. Ia juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan semua ide untuk merayakan 1 abad Piala Dunia secara layak. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata Alejandro Dominguez. Ia meminta kita semua memikirkan bagaimana cara merayakannya dengan pantas. Jadi, setiap ide adalah ide yang bagus, ujar Infantino. Peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Jika FIFA menyetujui usulan ini, maka jumlah peserta Piala Dunia yang semula akan menjadi 48 tim mulai 2026 bisa meningkat menjadi 64 tim pada edisi 2030. Format ini tentunya akan berdampak signifikan bagi negara-negara berkembang dalam dunia sepak bola, termasuk timnas Indonesia. Dengan kuota yang lebih banyak, peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 menjadi jauh lebih besar. Saat ini, Asia, AFC, sudah mendapat alokasi 8,5 slot untuk Piala Dunia 2026. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, maka alokasi untuk Asia diperkirakan juga akan meningkat secara proporsional. Hal ini membuka harapan baru bagi skuad Garuda yang terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan performa di ajang kualifikasi serta suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional turut memperkuat posisi Indonesia di mata FIFA dan AFC. Usai last dance di Manahan, striker timnas Indonesia Ramadan Sananta negosiasi dengan klub Brunei yang berlaga di Malaysia. Kabar ini dikonfirmasi dari laman resmi salah satu klub Liga Malaysia. Klub yang dimaksud adalah DPMM FC. DPMM FC sejatinya adalah klub dari Brunei Darussalam. Klub tersebut dimiliki langsung oleh keluarga kerajaan Brunei Darussalam. DPMM FC tampil di Liga Super Malaysia karena undangan dari pihak federasi. Musim 2025-2026 bakal jadi comeback perdana DPMM FC setelah 17 tahun absen di Liga Malaysia. DPMM FC tengah bernegosiasi soal kontrak dan gaji dengan Ramadan Sananta. DPMM FC dalam negosiasi untuk merekrut penyerang tim nasional Indonesia Ramadan Sananta, tulis rilis resmi DPMM FC. DPMM FC berharap mendapatkan penyerang Indonesia sebagai slot ASEAN untuk Liga Super Malaysia musim 2025-2066. Ramadan Sananta masih menyelesaikan musimnya bermain untuk Persis Solo dan sangat dekat untuk menandatangani kontrak dengan DPMM FC. Tahun lalu, Sananta mencetak gol melawan Vietnam dalam kemenangan 3-0 di babak kualifikasi putaran kedua Piala Dunia FIFA 2026. Lanjutnya, saat ini Ramadan Sananta tengah menjalani musim 2024-2025 bersama Persis Solo. Dirinya sudah menebar kode sebelum laga lawan Dewa United. Penyerang asal Kepulauan Riau tersebut memberi kode berpisah dari klub berjuluk Laskar Sambernyawa. Sananta membuat instastory last dance in Manahan sebelum laga lawan Dewa United. Ramadan Sananta menjawab rumor soal unggahan di Instagram pribadinya tersebut. Memang hari ini terakhir main di Manahan, kata Sananta sambil tersenyum malu. Makanya kan last dance? Tambahnya, The Last Dance sebenarnya mengacu pada istilah pelatih Chicago Bulls, Phil Jackson, yang akan berpisah dengan timnya setelah menjalani periode dominan pada tahun 90 tahun. Di sepak bola, istilah tersebut kemudian populer untuk jadi momen-momen terakhir seorang pemain sebelum meninggalkan klub atau timnya.
Kini, kebersamaan Ramadan Sananta dan Persis Solo tinggal satu pertandingan lagi. Pada laga terakhir, Persis Solo bakal bertandang ke markas Persib Bandung di pekan ke-34, Liga 1 2024-2025. Kontrak Ramadan Sananta bersama Persis Solo usai setelah menyelesaikan musim 2024-2025. Luka Modric resmi pertahankan Nathan Choi Aon di Swansea City. Harapan semu bos baru? Nathan Choi Aon menatap secerca harapan di Swansea City, tetapi kemungkinan besar semu. Bek kiri timnas Indonesia itu menjalani musim dengan peran minor bersama The Swans. Ia hanya tampil 3 kali, semuanya pada Agustus, 1 kali di Divisi Championship dan 2 kali di Carabao Cup. Saat musim ditutup, Nathan menjalani 16 pertandingan, tak pernah masuk skuad Swansea di kasta kedua Liga Inggris. Pada fase akhir musim pula, klub Wales itu mendapatkan angin segar dengan kedatangan Luka Modric. Gelandang Real Madrid yang masih aktif bermain itu masuk sebagai investor minoritas dan langsung berperan di bursa transfer. Dengan Luka Modric di jajaran manajemen, kandidat pemain baru bisa dibujuk rayu oleh sang legenda Liga Champions Eropa. Di sisi lain, masuknya Modric berpeluang menerapkan standar baru bagi pemain yang sudah ada. Pemain pelapis tak terpakai seperti Nathan Choi Aon terancam makin terpinggirkan. Meski begitu, rilis klub pada Jumat, 16 Mei 2025 malam memperlihatkan Nathan masih menjadi bagian dari klub. Swansea City mengkonfirmasi daftar pemain dipertahankan menjelang musim 2026, tulis pihak klub. Dalam pengumuman tersebut, The Swans melepas 2 legenda klub, Joe Allen dan Kyle Naughton. Pemain lain Cyrus Christie, Christian Pedersen dan John McLaughlin juga dilepas karena kontraknya berakhir. Nama Nathan Choi Aon terpampang dalam daftar 43 pemain yang bertahan di Liberty Stadium musim depan. Akan tetapi, fans Indonesia perlu berhati-hati dengan kabar bahagia ini. Daftar tersebut hanya berisi para pemain yang masih memiliki kontrak bersama klub, paling tidak hingga 2026. Masih ada kemungkinan pihak klub bakal melepas pemain dengan permanen atau dipinjamkan pada bursa transfer mendatang. Bagi pemain yang hanya 3 kali tampil dan menyisakan kontrak semusim seperti Nathan, tampaknya opsi logis bagi kedua pihak adalah keluar permanen. Dirtek Persib sebut paling tidak 2 pemainnya layak. Dipanggil ke timnas Indonesia, makanya kenapa? Fakta tak ada pemain Persib Bandung di 32 nama yang dipanggil ke TK. Timnas Indonesia turut mengundang komentar sang Dirtek, Jajang Nurjaman. Sama halnya dengan sebagian besar netizen, Janur cukup menyayangkan tidak ada pemain Persib Bandung yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia kali ini. Sebenarnya, dalam pemanggilan Maret 2025, lalu pemain Persib juga tidak ada yang dipanggil Timnas Indonesia. Namun, kali ini, keputusan tim kepelatihan Timnas Indonesia jadi sorotan karena Persib Bandung baru saja merengkuh juara Liga 1 2024-2005. Janur pun berpendapat setidaknya Beckham Putra layak dipanggil karena belum juga merasakan pemanggilan untuk Timnas Indonesia Senior. Selain Beckham, ada juga Edo Febriansyah yang tak tergantikan di sisi kiri Persib Bandung. Sangat menyayangkan, makanya kenapa padahal ada beberapa yang layak. Kalau menurut saya, Beckham sangat layak dipanggil. Kata Janur dilansir dari kompas.com. Kalau yang lainnya mungkin oke lah. Kalau kita lihat yang main reguler selain Beckham ada Edo, Febriansyah. Itu yang boleh dikatakan tidak tergantikan di beberapa pertandingan, tambahnya. Janur tak bicara tanpa alasan. Menurutnya, kedua pemain ini bisa bersaing dengan 32 nama yang dipanggil Timnas Indonesia saat ini. Di lini serang, Beckham Putra tak kalah dengan kualitas barisan Liga 1 yang dipanggil seperti Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan Ramadan Sananta. Sesama pemain depan terutama dengan Septian Bagaskara, Egy Maulana, dan Lillipali. Sananta, saya pikir masih bisa bersaing, ujarnya. Lillipali kan baru dipanggil lagi, saya pikir kita bisa mengatakan Beckham bisa bersaing dengan pemain-pemain yang dipanggil.
tambahnya, sama halnya dengan Edo Febriansyah yang bisa bersaing dengan Pratama Arhan dan Yance Sayuri di sisi kiri. Oke, memang kalau menurut saya dengan Verdong masih dikatakan agak berat bersaing, kata Janur. Tapi kalau dengan nama-nama Pratama Arhan, Shane yang juga jarang main. Sebetulnya masih bisa bersaing kecuali dengan Verdong dia punya kelebihan tersendiri, tapi kalau dengan nama-nama tadi Arhan masih berani bersaing. Tambahnya, sejak menangani timnas Indonesia pada awal 2025, Patrick Kluivert belum pernah memanggil satu pun pemain Persib Bandung. Siapa sosok pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen bela timnas Indonesia? Apakah Stefano Lillipali? Ragnar Oratmangoen telah mengungkapkan ia tak bisa bermain memperkuat skuad Garuda dalam 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Namun, dengan absennya Ragnar Oratmangoen, siapa sosok yang tepat untuk menggantikannya? Dalam laga melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu, Ragnar Oratmangoen diduetkan dengan Ole Romeni dan juga Marcelino Ferdinand. Mereka menunjukkan penampilan apik, bahkan kerjasama antara Ragnar dan Marcelino Ferdinand berhasil membuat Ole Romeni mencetak gol tunggal buat tim. Akan tetapi, dalam laga melawan Cina nantinya, Marcelino dipastikan absen karena akumulasi kartu. Untuk itu, siapa-siapa yang cocok menggantikan posisi Ragnar nantinya buat mengisi kekosongannya? Nama Rafael Struijk sepertinya sosok yang tepat untuk bisa menggantikan posisi Ragnar. Pemain Brisbane Roar tersebut saat ini dinilai paling cocok karena ia memiliki gaya bermain yang hampir sama dengan Ragnar. Bahkan Rafael Struijk dinilai akan cocok bisa duet dengan Ole Romeni. Pasalnya, saat Struijk menjadi penyerang tengah, Ole Romeni bisa mengisi posisi sayap kiri. Begitu juga sebaliknya. Kedua pemain ini bisa saling mengisi seperti saat Ragnar dengan Ole Kala menghadapi Bahrain. Rafael Struijk sebenarnya diketahui posisi awalnya bermain sebagai penyerang sayap. Akan tetapi, saat Shin Tae-yong tak memiliki penyerang murni, Rafael Struijk mengemban posisi striker utama. Untuk itu, setelah adanya Ole Romeni yang menempati posisi penyerang utama, Struijk bisa membantunya. Nama Egy Maulana kembali bergabung dengan timnas Indonesia setelah pada Maret lalu harus absen karena cedera. Dengan kembalinya pemain berusia 24 tahun tersebut bisa menjadi opsi untuk mengisi posisi Ragnar Oratmangoen. Apalagi Egy Maulana sendiri saat ini diketahui menjadi salah satu pemain Liga 1 paling gacor. Egy Maulana Fikri tercatat telah mencetak 12 gol, 7 assist dari 29 laga yang dilakoninya bersama Dewa United. Egy Maulana juga memiliki pengalaman bermain di Eropa, sehingga ia tak akan kesulitan beradaptasi dengan pemain lain, khususnya Ole Romeni. Pasalnya, Ole Romeni dipercaya bakal menjadi penyerang utama setelah mencetak 2 gol dari 2 laga bersama timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang dimiliki Egy Maulana, ia diyakini bakal bisa mengganti posisi Ragnar. Setelah terakhir kali bermain memperkuat timnas Indonesia pada 2023 lalu, akhirnya Stefano Lillipali kembali ke tim Merah Putih. Stefano Lillipali bisa menjadi salah satu pemain yang menggantikan posisi Ragnar. Pemain berusia 35 tahun tersebut memiliki pengalaman cukup menjanjikan buat membela timnas Indonesia saat dalam tekanan besar saat ini. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini dituntut untuk meraih kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2025. Oleh karena itu, Stefano Lillipali bisa menjadi pilihan untuk mengganti posisi Ragnar Oratmangoen. Stefano juga tercatat telah mencetak 5 gol dan 4 assist dari 23 laga bersama Borneo FC. Untuk itu, pemain naturalisasi asal Belanda tersebut diyakini bakal bisa menambah lini serang timnas Indonesia.
Pemain berpengalaman dan memiliki ketenangan di tengah lapangan diyakini bakal bisa membantu tim merah putih nantinya. Walaupun pertanyaan apakah Stefano Lillipali nantinya masih akan mampu bersinar di timnas Indonesia terus mencuat dari netizen. Namun, dalam situasi yang tak ideal di skuad timnas Indonesia saat ini, karena ada beberapa pemain yang bakal absen, karena akumulasi kartu seperi Marcelino Ferdinand bakal memiliki pengaruh. Untuk itu, patut dinantikan apakah Stefano Lillipali bakal bisa memberi kejutan bersama tim Merah Putih dalam laga melawan Cina dan Jepang.